Salam energi. Perkenalkan, saya Marcelinus Kiswardana, dosen di Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Energi di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Bidang kepakaran saya adalah bioelektrokimia, sebuah irisan unik antara biologi, kimia, dan energi baru terbarukan. Di laboratorium, saya meneliti dan mengembangkan tentang biological fuel cell, biosensor, dan biobaterai. Teknologi yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga cerdas secara molekuler. Kami membangun suasana pembelajaran berbasis riset. Mahasiswa diajak memahami bagaimana mikroorganisme bisa menghantarkan listrik, bagaimana enzim digunakan pada biosensor, dan bagaimana karbon teraktivasi bisa menjadi tulang punggung material baterai di masa depan. Saya mengampu beberapa mata kuliah, baik itu di kimia maupun di magister energi. Di antaranya adalah bioelektrokimia, biomasa dan bioenergi, alur informasi genetik dan metabolisme, struktur dan fungsi biomolekul, serta teknologi energi baru dan terbarukan. Dalam pengajaran, saya percaya bahwa ruang kelas tidak boleh tertinggal dari laju laboratorium. Setiap riset terbaru dalam bidang bioelektrokimia, saya bawa langsung ke mata kuliah bioelektrokimia, serta mata kuliah lainnya yang terkait, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menguasai tantangan dan solusi teknologi energi yang sedang dikembangkan saat ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan digunakan untuk penilaian sertifikasi dosen adalah bioelektrokimia, di mana mata kuliah ini mempelajari konsep dasar bioelektrokimia dan aplikasi enzim dan mikroba sebagai biokatalis, serta teknik analisis bioelektrokimia, jenis-jenis, serta aplikasi device bioelektrokimia. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis SCL atau Student Centered Learning dan OBE atau Outcome Based Education, di mana saya mendorong mahasiswa menjadi subjek aktif, bukan sekedar penerima informasi. Mata kuliah bioelektrokimia terdiri dari 14 kali tatap muka, UTS, dan UAS. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: pertama, teori untuk membangun kerangka konseptual. Yang kedua adalah diskusi untuk mengembangkan logika ilmiah dan berpikir kritis. Serta yang ketiga, tugas kelompok untuk menumbuhkan kolaborasi dan problem solving. Sementara, komponen penilaian mata kuliah bioelektrokimia disusun sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 25%, di mana untuk mengukur keterlibatan aktif dan kontribusi diskusi. Kemudian hasil proyek 25% sebagai bentuk pemahaman aplikatif dan inovatif. Yang ketiga, tugas individu 10% untuk melatih kemandirian akademik dan refleksi materi. Kuis 10% sebagai evaluasi cepat terhadap penugasan konsep, serta UTS dan UAS masing-masing 15% untuk mengevaluasi capaian pembelajaran secara menyeluruh. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dituju dalam mata kuliah bioelektrokimia ini antara lain CPL 1 tentang etika dan integritas, CPL 4 tentang kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif. Kemudian ada CPL 5 tentang penguasaan teori dan analisis terkait unsur, senyawa, struktur,
sifat, energi, dinamika, dan transformasi. Kemudian CPL 6, penguasaan teori dan analisis tentang identifikasi, pemisahan, karakterisasi, pemodelan, penggunaan instrumentasi, dan analisis data. Dan yang terakhir ada CPL 7 tentang kemampuan digital dan pengolahan data. Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, serta sejalan dengan prinsip outcome-based education, maka perkuliahan bioelektrokimia disusun dengan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang seluruhnya berada pada domain kognitif tingkat C2, yaitu memahami dan menjelaskan. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bioelektrokimia. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan teknik dasar analisis bioelektrokimia. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis device bioelektrokimia. Dan yang terakhir, CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aplikasi-aplikasi dari device bioelektrokimia. Pada video PDD UKT-PT ini, saya mencontohkan pada pertemuan ketiga tentang sistem bioelektrokimia, di mana mahasiswa diarahkan untuk memahami dan menjelaskan sistem bioelektrokimia sebagai dasar pemahaman bagaimana mikroorganisme dan enzim dapat digunakan dalam sistem konversi energi. Mata kuliah bioelektrokimia disusun berdasarkan referensi utama yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan riset-riset terbaru. Beberapa di antaranya adalah Advance in Bioelectrochemistry oleh Creswell tahun 2022. Kemudian ada Bioelectrochemistry, Design and Application of Biomaterials oleh Alexa Jeva dan kawan-kawan tahun 2019. Serta ada Basic Electrochemistry for Biotechnology oleh Harnish dan kawan-kawan tahun 2023. Serta artikel-artikel ilmiah terkini dari jurnal bereputasi yang terkait dengan bioelektrokimia. Referensi ini digunakan untuk menjembatani pemahaman teoritis mahasiswa dengan konteks riset dan aplikasi nyata di bidang bioelektrokimia. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di kelas bioelektrokimia. Pada pagi hari ini, materi yang akan diajarkan adalah sistem bioelektrokimia. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, bagaimana fuel cell atau salah satu sistem bioelektrokimia itu bekerja. Dan yang kedua, bagaimana elektron itu ditransfer di sistem biologi. Entah itu enzim, entah itu mikroba. Kemudian yang ketiga, bagaimana reaksi elektrokimia oleh biokatalis, ya, baik oleh enzim atau oleh mikroba. Biokatalis itu ada dua, ya, ada enzim juga ada mikroba, ya. Jadi kalian harus perhatikan ini. Nah, apa itu sel bioelektrokimia? Sel bioelektrokimia adalah suatu device, suatu sistem di mana dapat mengubah energi kimia, ya, menjadi energi listrik. Tapi di sini kita jangan lupa karena ada kata bio di situ. Ya, bio di situ merupakan biokatalisnya. Kalau elektrokimia saja menggunakan katalis logam. Tetapi kalau bio itu menggunakan bisa enzim, bisa mikroba, bisa pewarna. Misalkan klorofil itu kan dari daun-daunan. Kemudian sistem bioelektrokimia itu apa saja? Ya, bisa dilihat di sini ada 3 yang menggunakan pewarna, khususnya pewarna alami, yaitu dinamakan photosynthesized bioelectrochemical cell. Kemudian yang menggunakan enzim disebut enzymatic biofuel cell. Tapi ada juga
enzymatic biosensor. Kemudian yang menggunakan mikroba itu adalah microbial fuel cell. Ada juga microbial based biosensor. Ini merupakan komponen-komponen dari sistem bioelektrokimia. Ya, ada apa saja di sini? Yang pertama, ada anolit. Anolit adalah elektrolit yang berada di chamber anodik. Ingat ya, kalau fuel cell, khususnya fuel cell itu kan ada chamber anoda dan chamber katoda. Kalau anolit itu elektrolit di chamber anoda. Kemudian ada anoda itu sendiri. Ya, ada anoda itu sendiri, elektroda di anodik anoda. Kemudian ada anodik katalis atau biokatalis. Ya, bisa enzim, bisa mikroba. Nah, antara sisi anoda dengan sisi katoda itu ada membran, dibatasi oleh membran, di mana di katoda itu ada juga elektrolit namanya katolit, dan juga ada elektroda juga namanya katoda, dan juga ada beberapa dari enzim dari mikroba itu yang tidak dimasukkan di chamber anodik tetapi masuk ke chamber katodik di sini. Jadi kalau anoda itu apa? Oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Kalau katoda reduksi, ya. Nah, tugas membran di tengah-tengah ini agar anolit dan katolit ini tidak saling bercampur, gitu ya. Saya tunjuk satu orang yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari sel bioelektrokimia ini sampai menghasilkan listrik. Siapa? Coba, April, silahkan maju. Itu jelaskan. Iya, silakan. Menurut saya bisa dilihat teman-teman, misalnya di sini bio yang dimaksud itu mikroorganisme. Jadi dalam anolit terdapat mikroorganisme yang mengkonsumsi bahan organik di dalam anolit tersebut. Nanti dari hasil metabolisme mikroorganisme itu mengandung elektron dan proton. Jadi hasil metabolisme dari mikroba atau mikroorganisme berupa elektron akan mengalir dari anoda keluar sirkuit melalui ini baru masuk ke katoda. Dari sini dia menghasilkan arus listrik. Kemudian hasil dari salah satu produk metabolisme juga nanti ada proton. Proton itu masuk melalui membran semipermeabel seperti itu. Oke, kemudian tadi di katoda apa tadi, dari sini elektron ya? Ya. Kemudian di sini proton. Nah, reaksinya tadi apa di katoda? Terjadi reduksi. Apa yang tereduksi di sini? Yang tereduksi ada katolit. Katolit. Isi dari katolit ada oksigen ya. Jadi bisa saja katolitnya oksigen, bisa saja katolitnya bahan kimia yang lain. Ya, kalau katolitnya oksigen berarti di situ ada yang namanya reaksi reduksi dari oksigen O2 plus elektron plus proton menjadi H2O. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik, April, bagus. Silahkan tuh duduk. Kemudian berikutnya, nah ini microbial fuel cell. Microbial fuel cell adalah sistem bioelektrokimia yang menggunakan mikroorganisme sebagai biokatalis untuk mengkonversi energi kimia. Ya, energi kimianya dari mana? Dari organic compound, misalkan yang ada di limbah, itu dikonversi menjadi energi listrik. Jadi pada sisi anoda itu ada oksidasi, kemudian mengalir tadi ya elektron flow, entah itu dari melewati proton ya, melewati membran semipermeabel, kemudian elektron melewati external circuit, nanti sampai di katoda ada reaksi reduksi. Contohnya oksigen jadi air. Nah, kemudian aplikasi dari microbial fuel cell itu untuk apa saja? Ya, bisa untuk wastewater treatment atau pengolahan limbah MFC, ya, microbial fuel cell untuk menciptakan atau memproduksi listrik dari air. Ya. Kemudian produksi bioenergi.
Jadi menggunakan konsep waste to energy. Kemudian bisa digunakan sebagai biosensor untuk mendeteksi biokimia apa saja yang ada di sebagai anolit. Ya, jadi di anolit itu seakan-akan bahan kimianya banyak, kemudian setelah dioksidasi oleh bakteri nanti akan berkurang. Nah, berkurangnya itu yang digunakan untuk sebagai sensor. Jadi bakteria itu ada yang mempunyai kemampuan untuk misalkan mengkonsumsi logam berat, itu ada. Nah, yang berikutnya adalah enzymatic biofuel cell. Enzymatic biofuel cell itu sama seperti microbial fuel cell, tapi tidak menggunakan mikroba, tapi menggunakan enzim. Ya, biasanya itu digunakan untuk alat-alat medik, ya alat-alat medis sebagai pengganti dari baterai. Ya, kalau alat pacu jantung misalkan itu masih menggunakan baterai, maka kalau baterainya meledak akan menyebabkan sesuatu yang parah bagi pasien tersebut. Makanya ada enzymatic biofuel cell di mana produksi listriknya itu sumbernya dari glukosa darah. Ya, jadi enzim akan menggunakan glukosa dari darah ya untuk mengkonversi menjadi proton dan elektron, kemudian yang proton ke katoda melewati membran, yang elektron melalui external circuit. Kemudian di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Nah, listrik yang dihasilkan oleh enzymatic biofuel cell ini sangat resikonya rendah dibanding dengan baterai. Kalau untuk pasien yang menggunakan alat pacu jantung, gitu ya. Berikutnya adalah photosynthesis bioelectrochemical cell. Ini itu meniru proses fotosintesis yang ada di tanaman. Ya, jadi tanaman itu berfotosintesis, ada lompatan elektron atau eksitasi elektron di klorofil. Setiap grana ya, granum itu ada eksitasi elektron. Nah, di sini yang menghasilkan elektron ya, yang memproduksi elektron itu adalah fotosistem 2. Ya, ada fotosistem 2 yang berada pada klorofil ya. Terus ya, ini ada tilakoid, ada fotosistem 2, ada CB, cyanobacteria gitu ya. Biasanya untuk fotosintesis bioelectrochemical cell ini itu digabung. Jadi salah satu itu adalah pewarna dyes ya. Kemudian satunya adalah enzim. Misalkan BOD itu untuk mereduksi oksigen. Lactase itu juga untuk mereduksi oksigen. Kemudian H2ase, hidrogenase ya, itu juga untuk mereduksi oksigen ya, dari H+ menjadi gas H2. Seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya ada diskusi kelompok ya tentang tadi ya. Tadi kan sekilas saya sudah menceritakan fungsinya itu apa saja. Nah, sekilas. Nah, kalian nanti silakan dibagi 2 ya. Silakan ada yang 4, ada yang 5. Kemudian carilah fungsi dan aplikasi bioelektrokimia ya dari artikel-artikel jurnal internasional ya, cari yang jurnal internasional yang bereputasi. Kalian bisa mencari di Google Scholar, kemudian ResearchGate, atau mungkin platform lainnya gitu ya, kan kalian banyak dari LinkedIn, dari apa gitu ya. Terbagi menjadi 2 grup, berhadapan-hadapan. Oke, diskusinya cukup ya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, ya. Jadi saya minta satu orang untuk menjelaskan hasil diskusinya tadi. Ya, apa volunteer? Ya, siapa yang maju? Ya, silahkan.
Yes ya. Ini dibacakan hasilnya terkait dengan fungsi dan aplikasi dari sistem bioelektrokimia gitu ya yang kami dapatkan dari jurnal internasional. Silakan. Izin untuk menjelaskan mengenai diskusi kami mengenai dari aplikasi dan fungsi sistem bioelektrokimia. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami mengenai sistem bioelektrokimia itu, jadi sistem bioelektrokimia ini memiliki fungsi, berbagai macam fungsi diantaranya itu yang pertama adalah mengubah dari energi listrik itu menjadi energi kimia. Jadi sistem bioelektrokimia ini akan terjadi proses oksidasi dari bahan organik, kemudian akan terjadi proses dari transfer elektron ke elektroda sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua itu akan berfungsi pada proses remediasi lingkungan. Jadi sistem ini digunakan untuk mengolah limbah sehingga dapat menurunkan polutan seperti amonia. Kemudian dalam hal produksi dari bioenergi, jadi sistem bioelektrokimia ini akan menghasilkan energi terbarukan. Contohnya itu seperti pada mekanisme sistem yang terjadi pada mikrobial fuel cell. Lalu untuk aplikasi dari sistem bioelektrokimia itu sendiri, jadi yang pertama itu diaplikasikan dalam pengolahan limbah domestik maupun limbah dari industri. Jadi sistem bioelektrokimia ini akan mengurangi kandungan organik dan polutan lain sembari menghasilkan energi listrik. Kemudian dalam hal remediasi lingkungan itu sendiri, sistem bioelektrokimia ini dapat menghilangkan kontaminan dari ekosistem perairan dengan mikroba yang membentuk biofilm pada elektroda. Kemudian aplikasi pada energi terbarukan diantaranya itu diaplikasikan pada mikrobial fuel cell, di mana pada mikrobial fuel cell ini sistem bioelektrokimia ini yang di dalamnya terdapat limbah organik itu akan menghasilkan listrik dengan aktivitas metabolisme dari mikroba itu sendiri. Kemudian pada aplikasi energi terbarukan biohidrogen dan juga biofuel ini, sistem bioelektrokimia ini akan diarahkan untuk memproduksi dari hidrogen dan biofuel dari limbah organik. Lalu pada aplikasi biosensor dan juga diagnostik ini, jadi pada aplikasi biosensor ini, sistem bioelektrokimia ini dengan enzim dan juga mikroorganisme pada elektroda itu digunakan untuk mendeteksi zat tertentu, misalnya itu adalah glukosa dalam darah. Oke. Sekian hasil diskusi dari kami mengenai sistem bioelektrokimia. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, bagus sekali, kita beri aplaus. Ya, jadi itu tadi banyak ya untuk lingkungan, untuk menghasilkan energi listrik bisa. Kemudian tadi satu hal yang kurang disorot itu adalah untuk kesehatan, termasuk enzimatik. Biofuel cell itu kan kesehatan, biosensor termasuk biosensor gula darah ya, biosensor glukosa, gula darah itu kan termasuk untuk kesehatan juga. Tapi sudah bagus tadi. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan extracellular electron transfer ya. Ada intrasel, ada ekstrasel. Kalau intrasel itu tadi di dalam sel atau di enzim ya. Tapi kalau ekstrasel berarti di luar sel, yaitu antara mikroba ke elektroda atau antara enzim ke elektroda. Nah, di sini ada contohnya direct dan mediated atau indirect. Kalau direct, ya, misalkan di sini contohnya adalah mikroba, itu bisa menggunakan redox protein. Ya, jadi substrat menghasilkan produk, dan elektronnya langsung menggunakan redox protein yang ada di dalam mikroba ya, transfer ke elektron aseptor, di mana itu adalah anoda ya yang biasanya kita gunakan. Atau di sini menggunakan nanowire. Jadi nanowire itu seperti rambut-rambut pada mikroba. Ya, pada paramecium itu kan ada rambut-rambutnya. Itu dalam mikroorganisme tertentu itu dapat digunakan untuk memindahkan elektron dari mikroba ke elektroda. Kemudian yang mediated itu menggunakan apa? Mediator. Ya, jadinya menggunakan shuttle. Ya, karena mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk yang direct, sehingga memerlukan shuttle, memerlukan tumpangan ya untuk menuju ke elektron aseptor. Ya seperti itu ya kira-kira. Mediatornya bisa apa? Ya, banyak sekali, bisa methyl red, methylene blue,
dan lain-lain. Biasanya pewarna-pewarna seperti itu yang bisa reduksi dan oksidasi itu bisa digunakan untuk mediator. Kemudian ini ada membran sel, ya, di mana ada enzim-enzim yang bertugas untuk memediasi atau sebagai shuttle dari elektron, ya, biar sampai ke elektroda. Banyak sekali. Ini juga punyanya Geobacter dan punyanya Zewanella. Ya, kalau kita lihat Zewanella punya apa, Geobacter punya apa, Bacillus punya apa. Contoh saja, jadi ada MTR pathway, outer membrane cytochrome, siapa yang punya? Flavin, nitrat reduktase siapa yang punya? Ini singkatannya tadi, ya, MQ itu singkatannya apa? Karena banyak sekali istilah-istilah dari redox mediator yang ada di mikroorganisme. Kemudian ini adalah reaksi redoxnya, ya. Jadi NADP menjadi NADPH atau sebaliknya. Kemudian NAD plus jadi NADH. FAD plus jadi FADH2 atau sebaliknya. Banyak sekali, ya. Menaquinon jadi menaquinol, ya. Kemudian FMN plus menjadi FMNH2. Nah, mereka punya nilai reduksi yang berbeda-beda. Berapa milivoltnya berbeda-beda. Nah, ini yang biasanya nanti kita cek di cyclic voltammetry. Ketemunya itu puncaknya apa? Berarti dugaan dari redox yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu apa? Ini contoh dari Villi dan nanowire. Jadi seperti ini. Ini Villi, ya. Itu menghasilkan listrik dan menyalurkan elektron ke elektroda, ya, lewat rambut seperti ini. Itu Villi. Kemudian ini merupakan yang terakhir, ya, mekanisme enzim. Kalau tadi kita berbicara tentang mikroba, tapi ini enzim, ya. Jadi bagaimana glukos oksidase mengubah glukosa menjadi gluconolactone. Ini adalah reaksi redoxnya. Ya, mekanismenya seperti ini. Ini glukos, gluconolactone dengan bantuan dari FAD dan FADH yang merupakan kofaktor dari glukos oksidase. Ya, bagaimana glukos oksidase itu tidak bisa mengubah glukos menjadi gluconolactone tanpa oksigen. Harus ada oksigen untuk mengubah glukos menjadi gluconolactone. Kalau kita menambahkan glukos tapi tidak ada oksigen, ya, maka tidak akan ada perubahan. Ya, perubahan sinyal bioelektrokimia itu tidak ada karena tidak ada reaksi yang terjadi. Saya kira itu teori dan diskusinya. Sekarang ada tugas, ya. Carilah 3 artikel tentang sistem bioelektrokimia. Kelompok 1, bioelektrokimia yang berbasis enzim. Untuk yang kelompok 2, berbasis mikroba. Kemudian analisislah bagaimana transfer elektron yang terjadi pada ketiga artikel tersebut. Nah, kemudian analisis apa saja yang ada di artikel tersebut. Ya, misalkan analisis cyclic voltammetry, tujuannya untuk apa, kemudian gambarnya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian amperometri, kemudian analisis voltase dan polarisasi itu fungsinya untuk apa, kemudian hasilnya seperti apa pada penelitian itu. Ya, nanti dibuat di PPT, dikumpulkan di Google Drive dan ditunggu hingga minggu depan sebelum perkuliahan. Gitu, ya. Oke, saya kira perkuliahan sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih semuanya. Demikian video dari saya untuk penilaian pengajaran PDD UKT-PT melalui pendekatan riset terintegrasi, SCL, dan OBE. Mata kuliah bioelektrokimia tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga membentuk karakter ilmuwan muda yang adaptif, kolaboratif, dan siap menjawab tantangan energi di masa depan. Selamat pagi dan terima kasih.